Halo, perkenalkan saya Alda Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya bencana gunung api, tepatnya di Gunung Ibu, Maluku. Topik yang akan saya bawakan mengenai sejarah letusan, kondisi geologi, potensi bencana letusan, serta langkah mitigasi. Ini merupakan gambar dari Gunung Ibu. Gunung Ibu merupakan gunung bertipe stratovulkanoid terletak di Pulau Halmahera Barat. Puncak gunung berupa kawah vulkanik yang mempunyai lebar 1 km dan kedalaman 400 meter. Terdapat leleran lava di bagian barat. Selain itu, ada kawah-kawah kecil yang diakibatkan oleh letusan gunung di bagian barat dan utara. Pada masa kuarter muda, kegiatan gunung api ini menghasilkan produk primer seperti lava, jatuhan piroklastik, awan panas, serta produk sekunder berupa lahar. Data geologi menunjukkan bahwa produk letusan Gunung Ibu pada masa prasejarah banyak menghasilkan lava dan jatuhan piroklastik, sementara aliran piroklastik umumnya hanya terdapat di daerah lereng atas. Sejarah letusan Gunung Ibu. Pada Agustus sampai September 1911 ini tuh tidak ada penjelasan tentang letusannya. Lalu pada 1991 itu tuh merupakan letusan pertama yang tercatat dalam sejarah kegiatan Gunung Ibu. Lalu pada Desember 1998 sampai Februari 1999 diawali dengan letusan freatomagmatik yang menghancurkan kubah lama. Lalu dilanjutkan dengan letusan magmatik yang berakhir dengan munculnya lava di dasar kawah yang disebut dengan sumbat lava 99. Letusan ini berlangsung secara periodik dan dengan suara yang gemuruh. Sebaran material letusan berupa abu dan pasir terbatas di sekitar puncak dan lereng dan tidak sampai ke perkampungan. Lalu pada Januari 2019, letusannya itu hanya berada di level 2 atau waspada, di mana rekomendasi masyarakat dan pendaki tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Masyarakat belum perlu mengungsi. Lalu, pada masa ini itu, letusan itu sudah terjadi semenjak 3 bulan terakhir, bahkan pada 10 Januari 2019, Gunung Ibu telah meletus sebanyak 80 kali. Kondisi geologi. Secara aspek geologi, batuan yang menyusun Gunung Ibu itu terdiri dari 17 satuan aliran lava, 1 kubah lava, 5 satuan endapan freatik, 1 sinderkon, dan 4 satuan jatuhan piroklastik. Penyusunan ini berdasarkan kontak litologi dan azas pemotongan batuan dari yang tua sampai ke yang muda. Lava itu ditemukan tersebar luas pada bagian timur yang diduga sebagai batuan tertua dari produk Gunung Ibu, serta jatuhan piroklastik hanya terdapat di bagian selatan Kampung Naga dan merupakan produk jatuhan piroklastik tertua dari Gunung Ibu. Pada sampel abu dari letusan tahun 1999 menunjukkan bahwa komposisinya itu adalah andesit. Lalu pada sampel abu di tahun 1999, 4 diantaranya itu merupakan kandungan basalt sampai basaltis andesit dengan kandungan SiO2 antara 52,45 sampai 55,22%. Dan satu sampel lainnya itu merupakan batuan andesit. Dari analisa kimia tersebut menunjukkan bahwa komposisi magma Gunung Ibu mengalami perubahan seiring waktu dari basa menuju asam yang termanifestasikan dalam bentuk munculnya kubah lava di dasar kawah. Ini merupakan peta kawasan rawan bencana di mana yang warna merah tua ini merupakan zona 3, yang warna pink merupakan zona 2, dan yang warna kuning merupakan zona 1. Ini merupakan pembagian zona-zona bahayanya seperti tadi saya sudah jelaskan. Lalu lanjut ke zona 3, itu tuh merupakan rawan bencana aliran dan jatuhan. Rawan bencana aliran itu tuh di mana kedalaman kawah saat ini merupakan penahan sebaran aliran lava, aliran gas, dan awan panas yang biasanya mengikuti morfologi lebih rendah dari daerah sekitarnya. Zona rawan bencana 3 meliputi daerah kawah pusat Gunung Ibu dengan jarak antara 1,5 sampai 2 km dari pusat erupsi, kecuali ke arah utara dan barat laut mencapai jarak 2 sampai 4 km karena terdapatnya bukaan. Elevasi kawah ini bervariasi. Bahaya gas racun terutama terdapat di dalam kawah khususnya pada malam hari, pada cuaca mendung dan hujan. Zona ini digambarkan dengan warna merah tua. Lalu yang rawan terhadap jatuhan. Arah bukaan kawah bisa juga mempengaruhi arah dominan material lontaran berukuran besar sesuai arah bukaan kawah tersebut. Terlebih, jika lubang letusan atau diafragma
tidak tegak lurus tapi miring agak ke lereng. Keadaan bibir kawah Gunung Ibu saat ini relatif simetris, memungkinkan fragmen lontaran batu mengarah ke segala arah. Begitu juga dengan kolom letusan yang tegak lurus akan menyebabkan robohan kolom letusan mengarah ke semua arah. Zona ini terletak pada radius 2 km dari kawah pusat dan berpotensi dilanda material lontaran batu dan hujan abu lebat. Zona ini digambarkan dalam bentuk lingkaran putus-putus dengan warna merah tua. Zona 2 rawan aliran. Aliran lava cenderung mengikuti morfologi landai atau lembah-lembah sungai yang berasal dari daerah puncak. Maka lereng utara dan selatan yang kelerengannya paling randai dan terdapat bukaan berpotensi dilalui aliran lava. Jarak luncuran maksimum lava ke arah utara dan selatan ini diprediksi sekitar 5 km, sebab jenis lava umumnya termasuk andesit basaltis yang sifatnya tidak terlalu encer. Sementara itu, dengan adanya punggungan atau bukit sebagai penghalang menyebabkan luncuran ke arah barat dan timur diprediksi tidak lebih dari 2 km. Berdasarkan hal tersebut, letusan mendatang Gunung Ibu memungkinkan aliran lavanya bisa jauh mencapai ke lereng. Hal ini disebabkan adanya kontrol morfologi yang relatif lebih tinggi. Daerah yang akan terlanda awan panas diperkirakan akan mencapai 4-5 km dari pusat erupsi. Tapi jika skala letusannya lebih besar, maka bisa lebih dari 5 km dari pusat erupsi. Sedangkan untuk penyebaran ke arah timur dan barat relatif lebih pendek dan diperkirakan maksimum hanya 2 km dari pusat erupsi. Zona ini digambarkan dengan warna merah muda yang rawan terhadap jatuhan. Arah bukaan kawah ini bisa jadi mempengaruhi arah dominan material lontaran berukuran besar. Terlebih jika diatremanya itu tidak tegak lurus tetapi miring, di mana keadaan bibir kawah Gunung Ibu ini saat ini relatif simetris, memungkinkan fragmen lontaran batu mengarah ke segala arah. Selain kolom letusan yang juga tegak lurus akan menyebabkan robohan kolom letusan mengarah ke segala arah. Pemukiman ini tidak terdapat pada radius 5 km dari kawah puncak dan digambarkan dalam bentuk lingkaran putus-putus dengan warna merah muda. Zona A1 rawan aliran. Beberapa sungai yang berhulu di daerah puncak dan berpotensi dilalui lahar, seperti di lereng dan kaki bagian selatan serta barat daya, juga bagian utara dan barat, serta di bagian timur. Di daerah kaki, morfologi umumnya bersifat datar dan landai, sehingga bisa jadi lahar melebar ke kiri dan kanan sungai. Zona ini digambarkan dengan warna kuning. Lalu yang rawan terhadap aliran jatuhan. Hasil analisis di lapangan itu menyebutkan bahwa sebarannya itu bisa mencapai 8 km dari pusat erupsi, digambarkan dengan warna kuning. Mitigasi yang dapat dilakukan itu dengan melakukan peningkatan monitoring, melakukan pelatihan penanggulangan bencana, skema pengungsian, penyuluhan tentang bahaya letusan gunung api, lalu sosialisasi mengenai peta kawasan rawan bencana, serta membuat bangunan pengendali lahar, di mana di setiap zona juga bisa dilakukan mitigasi, di mana pada zona 1, pada tingkat aktif normal atau level 1 dan tingkat waspada atau level 2, masyarakat di zona ini bisa melakukan aktivitas normal. Tetapi pada siaga atau level 3, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya. Pada zona rawan bencana 2, pada tingkat normal atau level 1, masyarakat itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi pada tingkat waspada atau level 2, masyarakat masih bisa melakukan kegiatannya, tetapi harus dengan meningkatkan kewaspadaan. Lalu pada tingkat siaga atau level 3, masyarakat itu harus menyiapkan diri untuk mengungsi, dan pada tingkat awas atau level 4, masyarakat harus segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah. Lalu pada zona rawan bencana 3 atau zona 3, itu tuh pada tingkat aktif normal atau level 1, masyarakat itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan tetap waspada. Tetapi pada level 2, level 3, dan level 4, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di zona ini. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalam.